Selamat datang di channel Demang Galeri Group. Kali ini akan membahas sedikit tentang kolam koi minimalis. Bongkar total, bongkar. Oke, bongkar. Untuk pekerjaan galian, usahakan tanah yang akan digali bebas dari bangunan utama maupun saluran pipa air. Agar tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yaitu pembengkakan biaya kalau terjadi kerusakan pada bangunan utama maupun saluran pipa air. Setelah pekerjaan galian selesai, dilanjutkan dengan pemipaan. Kemudian dilanjutkan dengan rabat bagian dasar kolam untuk lantai kerja. Pemipaan harus disesuaikan dengan kapasitas pompa yang nanti akan digunakan. Lapor dan pasukan sebuah PT siap ngecor para udan Setelah pekerjaan pemipaan dan perakitan besi sudah selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan begesting untuk dinding kolam. Untuk ketebalan cor dinding kolam bisa disesuaikan dengan volume air nantinya. Untuk pembuatan cor, campuran yang digunakan adalah 1 ukuran takar semen, 2 takar pasir, 3 takar split atau batu koral, dan sedikit tambahan cairan pengeras beton. Kenapa dinding dan dasar kolam menggunakan cor? Karena cor beton akan lebih kuat, awet dan tahan terhadap getaran tanah. Apalagi kalau posisi rumah berada pada tepi jalan utama, sangat disarankan menggunakan cor beton keseluruhan. Tidak diharuskan untuk pembuatan kolam koi menggunakan cor, apalagi kalau sudah terkait masalah biaya. Sesuaikan saja dengan biaya Anda. Bagi pemula yang ingin memelihara ikan koi, jangan terlalu dipaksakan. Karena sebetulnya penghobi ikan koi itu hanya untuk kalangan menengah ke atas. Kalaupun dipaksakan, harus melalui proses yang betul-betul matang. Karena terkait harga ikan koi yang bagus sendiri sudah mahal, belum juga pengeluaran untuk pompa kolam, aerator, lampu UV, media filter, dan lain-lain. Tetapi, apabila dibandingkan dengan hobi lainnya, misal saja hobi bermain burung merpati, hobi memancing, hobi motor, hobi mendaki, pastinya penghobi ikan koi jauh lebih murah. Tetap semangat buat penghobi ikan koi. Untuk pemula, tetap rawat airnya, dan ikan pun akan sehat-sehat pastinya. Wow. Setelah tahapan pekerjaan utama selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan finishing, yaitu tahap acian untuk dinding kolam dan dasar kolam.
tahap acian ini harus benar-benar tertutup keseluruhan. Usahakan acian dibuat 2 lapisan, jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Kalau acian terlalu tebal, pastinya akan menimbulkan retak rambut. Kalau acian terlalu tipis, dikhawatirkan pori-pori belum tertutup sempurna. Untuk bagian setiap sudut kolam, diusahakan berbentuk sekung, jangan dibuat sudut atau siku. Kita akan sedikit mengulas tentang chamber. Apa itu chamber? Chamber pada kolam hias merupakan kotak-kotak filter yang dibuat dan diatur sedemikian rupa sebagai tempat penyaringan kotoran ikan, rumah bakteri, serta tujuan lain dalam rangka membuat air di kolam utama menjadi jernih, bersih, dan sehat. Jadi skema filter kolam ikan koi ini sangat penting bagi yang memelihara ikan koi. Sekat antar chamber yakni sekat yang memisahkan antara chamber yang satu dengan chamber yang lain dengan tujuan untuk memberikan fungsi yang berbeda pada chamber. Sekat chamber bisa berupa double wall granite, keramik, acrylic, atau tembok permanen dengan pipa. Tidak masalah jika Anda ingin menggunakan sekat antar chamber berupa double wall granite, keramik, acrylic, atau tembok permanen dengan pemberian lubang pipa. Semua itu bisa digunakan, namun harus sesuai dengan kolam yang dibuat. Yang terpenting dari skema filter kolam ikan koi adalah bagaimana membuat jalur sirkulasi tidak terganggu dan bisa lancar mengalir ke setiap chambernya. Sehingga skema chamber kolam koi yang kita buat sesuai dengan harapan, yakni air kolam koi menjadi jernih, bersih, dan sehat. Tidak sedikit air kolam menjadi tidak sehat karena sketsa chamber kolam koi yang kurang tepat. Sehingga ikan koi yang akan menghuni kolam tersebut juga rentan terhadap serangan penyakit dari bakteri yang ada dalam air. Jika ikan peliharaan kita tidak sehat, tentu keindahan dari ikan koi juga tidak akan tampak terlihat maksimal. Bahkan tidak menutup kemungkinan ikan akan mati satu persatu karena terserang penyakit akibat chamber yang salah. Jadi, untuk menikmati keindahan ikan hias ini, kita harus memastikan filter kolam koi dibuat dengan sempurna. Untuk membuat skema filter kolam ikan koi yang benar memang membutuhkan biaya, tapi hasilnya juga berbanding lurus dengan kocek yang sudah kita keluarkan. Demikian pembahasan terkait skema chamber kolam koi yang bisa dilihat dan dipelajari dengan jelas melalui video di atas. Semoga bermanfaat untuk kesehatan ikan koi kesayangan Anda. Untuk tahap pengecatan kolam ikan hias, diperlukan cat khusus yang berbeda dengan cat tembok biasa. Agar tidak salah pilih, simak cara dan tips lengkapnya berikut ini. Pilih bahan yang aman. Berbeda dengan cat biasa, cat untuk kolam ikan harus dipastikan bebas dari bahan yang berbahaya bagi ikan peliharaan. Pasalnya, terdapat beberapa bahan dasar cat yang berpotensi meracuni ikan di kolam. Apalagi, ikan koi dikenal sebagai salah satu ikan hias yang mudah stres. Jadi, pilihlah cat yang aman dan menggunakan bahan dasar air, bukan dari bahan dasar thinner yang justru dapat berbahaya bagi ikan. Pilih cat water ponding atau waterproofing.
Seluruh permukaan kolam ikan hampir selalu basah dan digenangi air, kecuali saat berada dalam kondisi dikuras. Semakin sering terkena air, maka potensi lunturnya cat juga menjadi semakin besar. Solusinya, pilihlah cat waterponding atau waterproof dalam kurung cat tahan air yang juga memiliki daya rekat kuat sehingga tidak mudah mengelupas. Dengan memilih cat tahan air, maka resiko terjadinya kebocoran dan rembesan dari kolam bisa dihindari. Bersihkan kolam sebelum dicat. Setelah mengetahui cara memilih cat terbaik yang anti bocor, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan kolam yang akan dicat. Salah satu tips agar hasil pengecatan awet dan lebih cantik adalah dengan membersihkan permukaan dinding terlebih dahulu sebelum dicat. Kotoran seperti debu atau pasir yang masih menempel di permukaan kolam dapat mengganggu proses pengecatan. Selain itu, hasil akhirnya juga menjadi kurang rapi akibat munculnya tekstur dari sisa kotoran yang belum dibersihkan. Aplikasikan secara berlapis. Agar dinding kolam semakin tahan bocor dan warnanya semakin tahan lama, tipsnya adalah aplikasikan cat anti bocor secara bertahap menggunakan kuas ataupun spray. Caranya, setelah kolam bersih dan kering, lakukan pengecatan secara berlapis. Salah satu rekomendasi cat kolam adalah Flexi Coat, Damdex warna M122, No Drop, Aquaprof, dan lain-lain. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk Anda. Jenis filter kolam ikan terdiri dari filter mekanik, filter biologis dalam banyak kolam. Untuk mendapatkan hasil secara lebih optimal, digunakanlah gabungan kedua filter dalam kolam koi. Prinsip kerjanya adalah mengalirkan air pada ruangan atau wadah yang di dalamnya telah disediakan bahan untuk filter. Media penyaring dapat berupa serbuk, kerikil, pasir, saringan CFV, cap mat, busa atau foam, kapas, atau bahan sikat. Metode lain dari filter mekanik adalah dengan mengalirkan air ke ruang terpisah sehingga partikel kotoran dapat mengendap di bagian bawah. Ada juga sistem yang menggunakan siklon atau unit vortex sedemikian rupa sehingga air dapat berputar dan zat padat dapat terkumpul di bagian tengahnya sehingga endapan dapat dibuang pada proses selanjutnya. Berikut ini salah satu contoh penggunaan filter mekanis pada kolam kecil sederhana. Ini mudah dan murah untuk dibuat. Untuk kolam kecil, filter kolam ikan dapat sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan pompa listrik kecil yang biasanya banyak dijual di kios ikan hias. Cara pemasangannya biasanya tertera di manualnya saat pembelian. Pompa ini digunakan untuk mengambil atau menyedot air kolam untuk dialirkan pada filter. Gunakan pipa sesuai ukuran lubang pengeluaran pompa. Air dari pompa dialirkan ke bak yang difungsikan sebagai filter. Filter digunakan kapas filter yang juga tersedia di toko ikan hias. Biasanya berwarna putih, ada yang memiliki pori halus, ada juga yang memiliki pori kapas sedikit lebih berongga. Untuk lebih bagusnya, tidak hanya filter busa kapas yang digunakan dapat digunakan susunan bahan-bahan sebagai berikut.
diurutkan dari atas ke bawah kapas busa foam filter lapisan paling atas batu zeolit ukuran kecil sedang arang aktif kapas busa foam filter bak yang di dalamnya terdapat filter ini diberi lubang keluar air yang telah difilter di bagian bawahnya. Model saringan air kolam ini cukup efektif dan murah untuk kolam yang berukuran kecil. Kolam ikan dengan panjang 2 meter dapat menggunakan sistem filter seperti ini. Dengan asumsi air kolam pun dapat dilakukan badkuas secara rutin paling lama 1 minggu sekali. Badkuas lebih sering tentu lebih baik. Masukkan air baru sembari membuka air pengeluaran agar penggantian air tidak membuat ikan koi menjadi stres. Filter sederhana ini cukup efektif membuat air kolam tidak keruh. Air kolam yang selalu jernih membuat ikan koi menjadi sehat. Air yang jernih juga membuat ikan koi dapat dinikmati keindahannya secara sempurna dari atas permukaan kolam. Untuk kolam ikan yang berukuran lebih besar, dapat menggunakan sistem filter atau penyaringan yang lebih baik lagi. Sistem filter kolam ikan koi untuk anakan atau burayak juga berbeda dengan filter di kolam koi dewasa. Jangan sampai ikan anakan koi terbawa arus air dan terdampar di filter atau saluran pembuangan. Pada prinsipnya, filter biologis menggunakan sejenis bakteri tertentu untuk menguraikan bahan kimia beracun di dalam air kolam. Biasanya, bahan kimia berasal dari kotoran ikan, sisa makanan, atau masuk dalam kolam secara tidak disengaja. Biasanya, filter biologis menggunakan serangkaian proses bertingkat sistem filtrasi dengan bakteri. Serangkaian proses ini mengikuti siklus nitrogen, yaitu amonia lebih dari nitrit lebih dari nitrat. Tahap awalnya menggunakan bakteri nitrifying semacam bakteri nitrosomonas untuk mengubah amonia menjadi nitrit. Proses dilanjutkan dengan mengubah nitrit menjadi senyawa nitrat menggunakan bakteri nitrobacter. Ini adalah bakteri pembersih yang membutuhkan oksigen sehingga diperlukan ruangan pengendap. Ruangan pengendap berfungsi memisahkan sedimen secara rutin karena sedimen dapat mengurangi jumlah oksigen dalam air. Nitrat adalah hasil akhir dari proses filter pada tahap nitrifikasi sebelumnya yang belum sempat diolah oleh chamber. Sistem filter tanaman air diletakkan pada tahap terakhir dari keseluruhan sistem filter biologis sebelum akhirnya mengembalikan air ke dalam kolam ikan koi. Demikian sedikit penjelasan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar dapat berkembang dan berkarya lebih baik lagi. Salam pecinta air.